Episode sebelumnya meninggalkan kita dengan napas tertahan. Xiaoyan, yang dianggap rendah dan tidak penting, telah melakukan hal yang mustahil. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, dia meruntuhkan dua keabadian dari pemburu dewa dalam satu gerakan yang mematikan. Bayangkan, dua entitas abadi, yang seharusnya tak terkalahkan, hancur di hadapan seorang Dogat Bintang 8. Dua nyawa melayang dalam sekejap, bagai bunga yang dipetik paksa dari tangkainya. Sanzen, yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu, meraung, amarahnya membuncah, meluap seperti lava dari gunung berapi yang baru terbangun. Kau berani sekali. Raungan itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah ledakan energi yang mengguncang alam semesta. Tekanan langkah ketiga keabadian, kekuatan yang seharusnya hanya bisa dibayangkan dalam mimpi terburuk para dewa, kini terpancar dari tubuh Sanzen. Ruang di sekitar mereka bergetar, merintih, seolah tak sanggup menahan beban kemarahan yang maha dahsyat itu. Tanpa menunggu sedetik pun, Sanzen menerjang maju. Kakinya bagai halilintar yang menyambar bumi, meninggalkan retakan di tanah yang ia pijak. Tinju kanannya terkepal erat, memadatkan energi penghancur yang mampu merobek dimensi. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak meminta balas dendam. Namun, di hadapannya, Xiaoyan berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Sebuah seringai sinis menghiasi wajahnya yang tampan. Jika kau berani maju ke sini. Detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Xiaoyan bergetar, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia menyatu dengan klon dewa aslinya, sebuah entitas yang kekuatannya jauh melampaui nalar manusia. Energi mengerikan mengalir deras ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi dewa perang yang siap menghancurkan segala rintangan. Kedua kekuatan maha dahsyat itu bertabrakan, baku hantam pun tak terhindarkan. Setiap pukulan, setiap tendangan, adalah ledakan energi yang mampu menghancurkan gunung dan mengeringkan lautan. Pertarungan mereka bukan lagi sekadar pertempuran fisik, melainkan bentrokan antara dua takdir, dua keyakinan, dua kekuatan yang sama-sama tak ingin mengalah. Xiaoyan muncul kembali. Kali ini, ia memegang pedang hitam panjang yang memancarkan aura jahat, pedang pemakan jiwa. Pedang Kaisar Pemakan Jiwa. Sanzen terkejut mengenali senjata legendaris dari jurang maut itu. Benturan keras terjadi lagi. Sanzen, yang merasa di atas angin, mengerahkan seluruh tenaganya. Pedangnya menembus pertahanan Xiaoyan dan menancap telak di dada Xiaoyan. Sanzen tertawa kemenangan. Sudah berakhir. Namun, tawanya terhenti. Ia melihat tangan Xiaoyan terulur, mencengkeram bilah pedang yang menancap di dadanya itu dengan santai. Tidak ada darah yang muncrat, tidak ada ekspresi kesakitan. Xiaoyan menatap Sanzen dengan wajah datar. Kau benar-benar mendorongku hingga ke batas, Sanzen, ucap Xiaoyan dingin. Wajah Sanzen memucat. Ia mencoba menarik pedangnya, tapi pedang itu seolah terkunci dalam beton baja, tidak bergerak sedikit pun. Senjata yang bagus, aku akan menyimpannya, kata Xiaoyan. Ia mencabut pedang itu dari dadanya sendiri, tanpa luka berarti, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kau, Sanzen mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi punggungnya. Tubuh fisik itu adalah tubuh keabadian, dan setara dengan langkah kedua. Sanzen akhirnya menyadari kesalahannya, informasi yang ia dapat salah. Pemuda di depannya bukanlah Dogat biasa, dia adalah monster tua yang menyamar dengan tubuh fisik yang mengerikan. Xiaoyan menyeringai, aura merah darah yang kejam mulai menyelimuti tubuhnya. Melihat wajahmu yang pucat, Xiaoyan melangkah maju, tatapannya tajam setajam pedang. Apakah kau sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, Tuan Sanzen? Xiaoyan saat ini telah menyatu dengan roh dewa asli miliknya, dan kekuatan yang terpancar darinya sungguh mengejutkan Sanzen. Sanzen menyipitkan matanya, ia menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah tubuh keabadian sejati. Sanzen segera menyadari bahwa ia tampaknya tidak akan mampu bersaing melawan Xiaoyan. Dengan cepat, Sanzen mulai memikirkan cara aman untuk melarikan diri. Tubuh Sanzen segera melesat mundur, namun di mata Xiaoyan, kecepatan itu terlalu lambat. Tubuhnya menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, Xiaoyan sudah berada tepat di atas kepala Sanzen. Tanpa gerakan yang mewah, Xiaoyan segera melayangkan tinju ke arah Sanzen. Begitu tinju itu meledak, seluruh kehampaan terguncang. Semua angin yang keluar dari tinju ganas tersebut membawa kekuatan penghancur yang masif. Ekspresi Sanzen tiba-tiba berubah. Cahaya di tangannya mulai berkedip-kedip, dan banyak simbol misterius muncul. Ia segera mencurahkan kekuatannya, menyebabkan simbol-simbol itu membengkak dan membentuk sebuah perisai raksasa. Kekuatan yang keluar dari tinju Xiaoyan dengan cepat menghantam perisai raksasa tersebut. Dalam sekejap mata, perisai yang dipadatkan dengan simbol itu runtuh. Kekuatan pukulan Xiaoyan benar-benar berada di luar imajinasi Sanzen. Tubuhnya langsung terlempar mundur.
Bersamaan dengan hancurnya perisai, terdengar suara teredam saat kekuatan penghancur dari Xiao Yan menyapunya dengan gila-gilaan. Seteguk besar darah bercampur organ dalam yang hancur dimuntahkan beberapa kali dari mulut San Zhen. Sosoknya hampir tidak berhasil menstabilkan diri setelah terlempar jauh. Satu pukulan dari Xiao Yan ini benar-benar membuat San Zhen merasa sangat malu. Ia menggertakkan gigi. Luka dalam yang dideritanya cukup parah. Dengan beberapa tulang rusuk patah, San Zhen benar-benar terkejut. Meskipun ia berhasil memulihkan diri, ia sadar kekuatan Xiao Yan telah melampauinya. Di sisi lain, Xiao Yan tersenyum dan menyuruh San Zhen untuk mengeluarkan semua kemampuannya, karena waktu San Zhen tinggal sedikit. San Zhen kembali menyipitkan matanya, menyadari kebenaran kata-kata Xiao Yan. Ia tidak ingin lagi menahan diri. Cahaya mulai mengalir dari tangannya. Ada kekuatan misterius yang terpancar ketika San Zhen mendorong lengannya ke atas langit. Teknik mata formasi Changtian, teriak San Zhen. 100 orang lainnya juga melakukan gerakan yang sama, mengaktifkan formasi Changtian, formasi pengubah awan sirus. Formasi ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan hanya bisa dibentuk oleh ratusan orang secara bersamaan. Semua orang saat ini mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk membentuk formasi. San Zhen berseru lega, untungnya aku sudah bersiap, jika tidak, mungkin aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Sementara itu, di kejauhan, mata Wu Zhan melebar. Aku pernah melihat formasi ini sebelumnya, gumam Wu Zhan. Semakin banyak pemburu dewa, semakin kuat formasi ini. Ada ratusan orang di sini. Tidak peduli seberapa kuat tubuh keabadian seseorang, mereka mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan formasi ini. Xiao Yan juga bergumam bahwa formasi ini memang tampak kuat. Ia menyipitkan matanya. San Zhen kembali berteriak marah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh keabadianmu, di bawah pengawasan formasi Changtian ini. Bahkan jika kau adalah seekor naga, kau akan segera ditundukkan. Xiao Yan terkejut di dalam hatinya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan formasi itu terus meningkat. Namun, ekspresinya tetap tenang. Xiao Yan segera berkata kepada Gou Yan, si mata besar, formasi ini sepertinya bisa kau hancurkan dalam waktu 5 tarikan napas. Gou Yan menyahut, 5 tarikan napas itu sudah terlalu lama. Jika hanya memecahkan formasi ini, aku hanya memerlukan 2 tarikan napas. Xiao Yan tersenyum. Gou Yan segera melesatkan cahaya biru ke mata formasi. Suara berdengung terpancar dari mata formasi, membuat San Zhen terkejut. San Zhen benar-benar tidak menyangka bahwa kendali formasi akan direbut. Ini adalah kali pertama San Zhen melihat kekuatan yang mampu merebut pengendalian formasi. San Zhen kembali mengerahkan kekuatannya. Begitu juga dengan semua orang. Mereka menggertakkan gigi, dan San Zhen berteriak, memerintahkan semua orang untuk mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Di bawah asupan kekuatan yang menggelegar, formasi itu benar-benar berhasil terbentuk. Setelah merasakan bahwa kekuatan yang terkumpul sudah 100%, San Zhen kembali meraung dan memerintahkan formasi tersebut untuk mencekik Xiao Yan. Kekuatan formasi yang sangat kuat segera memancarkan gelombang destruktif. Seberkas cahaya langsung melonjak dan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening. Gou Yan, apakah kau sudah bisa menyelesaikannya? Tanyanya. Gou Yan tidak menjawab. Susunan cahaya destruktif sudah melesat langsung ke arah Gou Yan dan Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan giginya. Ia segera bergegas ke depan Gou Yan, menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan lesatan cahaya dari formasi. Pupil mata Gou Yan sedikit menyusut. Ia tidak menyangka Xiao Yan akan begitu baik kepadanya. Xiao Yan benar-benar memblokir lesatan cahaya yang menghantam ke arah Gou Yan. Gou Yan menggertakkan gigi dan berteriak, aku akan segera memecahkan formasi ini untukmu. Xiao Yan menggertakkan gigi. Kekuatan mata formasi menyelimuti tubuhnya, dan energi destruktif berdampak gila-gilaan. Tubuh Xiao Yan ditutupi oleh guntur surgawi penghancur kehampaan yang sangat kuat, namun kekuatan formasi ini juga berada di luar imajinasi Xiao Yan. Kekuatan penghancur yang mengerikan dengan gila-gilaan merusak tubuh Xiao Yan. Bahkan dengan berkat kekuatan fisik dan jantung guntur, kulit Xiao Yan mulai terkelupas, dan sesaat kemudian, daging-dagingnya benar-benar dihancurkan oleh tekanan kekuatan formasi. Meskipun kekuatan pemulihan Xiao Yan cukup cepat, hal ini tidak bisa mengimbangi penghancuran yang dibentuk oleh formasi. Dalam sekejap mata, semua jubah Xiao Yan lenyap, dan seluruh kulitnya rontok. Xiao Yan tampak menderita dan mengeluarkan raungan menyedihkan. Gou Yan memerah dan berteriak, sebentar lagi aku akan bisa mengendalikan formasi ini, bertahanlah, aku sedang berusaha semaksimal mungkin. Xiao Yan menggertakkan giginya, tidak bisa berbicara, semua daging dan darahnya tersapu oleh mata formasi Changtian. Setelah beberapa saat bertahan, raungan Gou Yan akhirnya terdengar, memerintahkan formasi ini untuk dihancurkan. Sesaat setelah teriakan Gou Yan, mata formasi segera mengubah arah tujuannya. Sinar yang dipenuhi kekuatan penghancur langsung berbalik ke samping.
menyapu ratusan anggota pemburu dewa. Dalam sekejap, sosok-sosok terlemah yang tersapu oleh sinar formasi langsung hancur, baik tubuh maupun jiwa mereka. Formasi yang menyapu liar ini juga merusak vitalitas para pemburu dewa yang membentuknya. Mata Sun Zen dipenuhi kepanikan. Secara logika, dialah yang mengendalikan mata formasi, tetapi pada saat ini, ia sama sekali tidak bisa mengendalikan formasi pengubah langit, bagaimanapun ia mengubah segel di tangannya. Terlebih lagi, tekanan kuat dari mata formasi Chang Tian juga menyelimuti Sun Zen. Bahkan niat untuk mundur sudah terlambat, Sun Zen hanya bisa menggertakkan giginya dan menerima nasib ketika sinar cahaya mulai mengenai tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh Sun Zen yang tidak sekuat tubuh Xiao Yan, langsung terkoyak, ia mengeluarkan raungan menyakitkan saat dihantam oleh formasi Chang Tian miliknya sendiri. Di kejauhan, Xiao Yan menyipitkan matanya melihat tubuh Sun Zen yang perlahan mulai hancur. Dengan tubuh yang baru saja pulih, Xiao Yan segera melesat menuju ke arah Sun Zen. Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah Gou Yan di kejauhan. Gou Yan tampak terlihat lemah dan tubuhnya seketika terkulai. Xiao Yan bergegas menangkap Gou Yan dan segera meletakkannya di bahunya. Gou Yan menghela napas, lalu melirik ke arah Xiao Yan. Orang itu pasti akan mati di bawah sorotan cahaya. Tapi, aku ingin tahu kenapa kau bergegas menyerangnya. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Sebelum akhirnya perlahan membentangkan telapak tangannya, ia memperlihatkan adanya cincin penyimpanan yang tergeletak dengan tenang. Ini adalah cincin penyimpanan milik Sun Zen yang baru saja menghilang di udara tipis. Gou Yan seketika menyadari bahwa langkah berisiko Xiao Yan sebelumnya hanyalah untuk merebut cincin penyimpanan ini. Menyadari hal tersebut, Gou Yan merasa sangat marah. Kau benar-benar bajingan, teriak Gou Yan. Kau rela terjun ke dalam formasi hanya untuk cincin penyimpanan seperti ini. Jika aku tahu, aku akan membiarkanmu hancur menjadi bubuk di dalam lesatan formasi. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbicara tanpa daya. Dunia sensi sedang membutuhkan sumber daya. Selain itu, bagaimanapun juga Sun Zen adalah orang kuat di langkah ketiga keabadian. Pasti ada sumber daya di dalam cincin penyimpanannya, dan sungguh sangat disayangkan jika dibuang. Gou Yan hanya menggertakkan giginya dan menghela napas. Xiao Yan segera mengobrak-abrik cincin penyimpanan Sun Zen. Ia menemukan 100 miliar origin Qi, yang benar-benar mencengangkan. Dia benar-benar memiliki banyak harta, gumam Xiao Yan. Dengan 100 miliar origin Qi ini, Xiao Yan kini memiliki total 800 miliar. Jumlah ini tampaknya cukup untuk menopang dunia sensi yang akan segera menghadapi invasi dan pertempuran, kata Xiao Yan sambil menganggukkan kepala. Xiao Yan memutuskan untuk tidak berhenti mencari sumber daya. Selama ia melakukan perjalanan, ia harus mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin. Dari banyaknya sumber daya yang dirampas, ia memperoleh banyak material langka yang tidak ditemukan di dunia sensi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berbicara dengan Gou Yan, Wu Zhan bergegas menuju ke arah mereka. Wu Zhan menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Wu Zhan menunjukkan ekspresi kepahitan sebelum akhirnya menghela napas. Bintang besar Tiangang sedang dalam permasalahan. Aku berharap Tuan mengizinkanku untuk kembali lebih awal. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Ia tidak menolak. Aku akan pergi bersama denganmu kali ini, kata Xiao Yan dengan serius. Aku telah membunuh orang kuat di langkah ketiga keabadian Istana Pemburu Dewa. Dengan begitu, hal ini dapat dianggap sebagai awal resmi perang dengan Istana Pemburu Dewa. Jika memikirkan permasalahan ini, bintang super Tiangang juga akan terpengaruh. Wu Zhan sedikit terdiam. Ia juga memiliki kekhawatiran di dalam hatinya akibat pertempuran ini. Bersamaan dengan Wu Zhan yang merenung, kelinci Bingyun segera datang dari sisi yang jauh. Istana Dewa Pemburu ini terlalu meremehkan orang, kata kelinci Bingyun. Setidaknya setelah kejadian ini, satu di antara 8 dewa akan diutus untuk mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan dan Wu Zhan segera menoleh ke arah kelinci Bingyun. Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, kemana saja kau? Kelinci Bingyun sebenarnya merasa sedikit takut, dan ia juga ingin mengetahui perkembangan kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghilang dan menjauh. Ia menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan. Namun tentu saja ia tidak akan mengakui hal ini di hadapan Xiao Yan. Aku hanya sedang memantau pertempuran kalian, jawab kelinci Bingyun. Sementara itu, Xiao Yan menepuk kepala kelinci Bingyun dan memerintahkan semuanya untuk pergi ke bintang super Tiangang. Di sisi lain, di suatu tempat di alam sejati Xuanyin, ada sosok Zuci yang sedang duduk bersila di bawah air terjun spiritual. Zuci duduk di singgasananya dengan 2 wanita menemaninya di samping kiri dan kanan. Sesosok seperti bayangan tiba-tiba muncul di hadapan Zuci. Sosok tersebut menundukkan kepala dan menangkupkan tangannya, memberikan informasi kepada Zuci. Tuan Istana, Sun Zen telah mati.
Tidak ada satupun di antara ratusan pemburu dewa yang menemaninya selamat. Zuchi tampak sedikit terkejut dan bertanya, apakah semuanya benar-benar mati? Sosok tersebut mengangguk sedikit. Zuchi merenung sebelum akhirnya kembali bertanya, apakah ini dilakukan oleh kelinci Bingyun? Sosok tersebut menggelengkan kepalanya, itu tidak dilakukan oleh kelinci Bingyun. Zuchi kembali terkejut, sosoknya menegakkan tubuh, mata Zuchi berangsur-angsur menjadi serius sebelum akhirnya ia bertanya, apakah itu semua dilakukan oleh pria dari Sensi? Pria yang membawa informasi itu mengangguk setelah sedikit ragu. Zuchi menyipitkan matanya. Bayangan yang membawa informasi segera kembali berbicara. San Zhen telah dicekik oleh mata formasi pengubah langit. Separuh dari pemburu dewa juga sama seperti San Zhen. Sementara itu, sisanya mati dengan cara yang aneh, tanpa jiwa atau raga yang tersisa. Belum diketahui siapa yang menghabisi mereka. Saya berpikir bahwa permaisuri sepertinya telah mengatur orang kuat untuk mendampingi orang ini. Zuchi sedikit terdiam. Hasil ini jelas di luar dugaannya, ia tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Jika mereka dibunuh oleh mata formasi pengubah langit, mungkinkah seseorang telah memecahkan formasi pengubah langit awan Sirus lagi? Bayangan pembawa informasi menundukkan kepala sebelum akhirnya mengangguk. Zuchi merenung, ini benar-benar menarik. Selama bertahun-tahun formasi ini belum pernah dipecahkan oleh siapapun, termasuk kejadian sebelumnya. Ini merupakan kedua kalinya formasi ini dihancurkan. Aku ingin tahu siapa sesungguhnya yang memecahkan formasi kita. Bayangan itu menjawab, menurut informasi, formasi ini dihancurkan oleh peliharaan pria dari dunia Sensi, sosok dengan mata besar. Tampaknya ia memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi kita. Sosok inilah yang memecahkan formasi pertama kali maupun kedua kalinya. Zuchi menganggukkan kepala dan cukup tercengang. Ia mencubit dagunya. Bayangan hitam itu kembali menangkupkan tangannya. 8 dewa keabadian saat ini sedang menunggu di luar untuk bertemu dengan Tuan Istana. Zuchi mengangguk, melambaikan tangannya, dan bayangan hitam itu menghilang. Sesaat kemudian, gemuruh terdengar, dan 8 dewa keabadian muncul di hadapan Zuchi. Mereka menyapa Zuchi. Zuchi melambaikan tangannya, ia menatap ke arah 8 dewa keabadian yang memiliki ekspresi muram. Apakah kalian memiliki informasi? Tanya Zuchi. Salah satu dewa yang berpostur jangkung dan kokoh, mengenakan baju besi naga, segera menangkupkan tangannya. Sepertinya orang yang menghancurkan formasi masih sosok yang sama. Ini adalah kedua kalinya. Bagaimana jika kita membunuhnya secara langsung? Formasi perubahan awan Sirus adalah fondasi dari istana pemburu dewa dan tidak bisa digoyahkan sembarangan. Ancaman seperti ini benar-benar harus diberantas secepat mungkin. Salah seorang lainnya juga segera menangkupkan tangannya dan berbicara kepada Zuchi. Kami tahu pasti penguasa istana mengkhawatirkan mengenai permaisuri. Tetapi kami berdelapan akan bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk menghabisinya. Meskipun kami harus membayar harga tertentu, kami tidak berkeberatan, selama formasi ini tidak dihancurkan. Zuchi terdiam mendengar bujukan mereka. Setelah semua berbicara, Zuchi akhirnya mulai angkat bicara. Apakah kalian pernah berpikir bahwa mungkin ada penipuan dalam hal ini? 8 dewa keabadian mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka bertanya, apa yang dimaksud oleh Tuan Istana? Mungkinkah ada jebakan yang dirancang oleh permaisuri? Zuchi dengan santai sedikit mengangguk. Selain dari San Zhen, ratusan pemburu dewa juga mati. Kalian tahu bahwa San Zhen dihabisi oleh mata formasi pengubah langit, begitu juga dengan yang lainnya. Tapi, apakah kalian tahu berapa banyak di antara mereka yang mati secara misterius? Ekspresi dari 8 dewa keabadian berubah. Mereka mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka kembali bertanya, apakah ada orang kuat yang diatur oleh permaisuri di samping orang ini? Kedelapan dewa saling memandang dengan penuh kebingungan. Mereka berpikir, tampaknya identitas orang ini benar-benar tidak sederhana hingga membuat permaisuri menganggapnya begitu serius. Permaisuri telah tiba-tiba bangkit kembali. Apakah menurut kalian ada sebuah kemungkinan yang akan terjadi? Bagaimana mungkin kalian tidak mengerti mengenai situasi yang terjadi saat ini? Kata Zuchi. Mendengar hal tersebut, 8 dewa menjadi semakin bingung. Zuchi mulai berdiri dengan tangan di belakang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka memanipulasi formasi, tetapi formasi tidak bisa dikatakan telah dihancurkan. Terlebih lagi, kalian juga tahu bahwa formasi pengubah langit awan Sirus ini memiliki semangat formasi dan akan menghasilkan pertahanan diri secara pribadi. Dengan begitu, pada titik ini sebagian besar di antara kalian tidak perlu khawatir, jelas Zuchi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi, 8 dewa perlahan-lahan menjadi tenang. Yang mereka khawatirkan sesungguhnya adalah esensi darah dan jiwa mereka yang tertanam di dalam formasi. Begitu formasi ini dikendalikan atau dihancurkan, setidaknya setengah jiwa dan kekuatan mereka akan benar-benar ikut dihancurkan. Itulah yang membuat mereka cemas. Meskipun mereka saat ini merasa tenang, mereka ingin tahu langkah apa yang akan dibuat oleh Zuchi.
Mereka bertanya, apakah Tuan Istana ingin melepaskan orang ini? Zuchi seketika berbalik dan menoleh, jika Yan Wei tidak takut, maka ia bisa pergi dan menghadapi orang tersebut. Yan Wei bisa membunuh semua orang, terkecuali orang dari dunia sensi ini. Aku ingin menjaga agar orang ini tetap hidup. Sosok pria yang bernama Yan Wei menganggukkan kepala dan setuju. Yan Wei merupakan orang yang sangat militan. Yan Wei berkata, aku memiliki semua informasi tentang orang ini. Orang ini dilindungi oleh orang kuat bertubuh keabadian dan kelinci Bingyun. Hanya kelinci Bingyun yang tampak sedikit merepotkan, tetapi hal tersebut bukan ancaman mutlak. Selama tubuh keabadian yang kuat dan kelinci Bingyun tersingkir, orang ini akan segera berada di bawahku. Setelah selesai berbicara, Yan Wei segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Zuchi segera berbicara lagi kepada Yan Wei, jika kau dikalahkan, Istana Pemburu Dewa tidak akan membantu, terlepas dari kau mati atau menang. Sebaiknya kau berpikir jernih, sosok yang kau hadapi mungkin bukanlah makhluk dari dunia sensi, melainkan makhluk yang diperintahkan oleh permaisuri. Yan Wei menganggukkan kepalanya dan tampak tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ia menangkupkan tangannya sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang dari pandangan Zuchi. Zuchi kembali memperingatkan semua orang yang berada di hadapannya, kalian harus ingat bahwa, tidak peduli apakah Yan Wei mati, kalian tidak boleh mengambil tindakan sama sekali. Jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh permaisuri, maka jika kalian mengambil tindakan, kalian benar-benar akan langsung dihancurkan. Mendengar hal ini, ketujuh dewa keabadian terlihat tampak serius dan menganggukkan kepala masing-masing. Yang paling ditakuti oleh Zuchi adalah selain dari permaisuri, ada sosok-sosok tua yang pernah bertarung di samping permaisuri. Dengan begitu, maka kekuatan permaisuri juga akan ditingkatkan, dan hal ini sangat merepotkan. Tujuh dewa yang tersisa memiliki ekspresi serius menatap ke arah Zuchi. Salah seorang di antara mereka bertanya, jika begitu, apakah Tuan Istana memiliki rencana selanjutnya? Zuchi menoleh untuk menatap ke arah dua sosok dan mulai berbicara. Taiking dan Gu Sansu, kalian berdua segera pergi menyusup ke kediaman ratu. Tujuan kalian kali ini adalah untuk mengumpulkan semua informasi yang ada. Jangan bertindak sembarangan tanpa perintah dariku. Kalian harus mengingat perkataanku, dalam situasi apapun, kecuali nyawa kalian terancam, kalian jangan memprovokasi siapapun dengan mudah. Sosok wanita yang bernama Taiking menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti arahan dari Tuan Istana. Sementara itu, sosok yang bernama Gu Sansu mengerutkan kening sebelum akhirnya berbicara kepada Zuchi. Saya ingin bertanya mengenai suatu hal, bisakah Tuan Istana memilih orang lain untuk melakukan tugas ini? Saya tampaknya benar-benar tidak cocok untuk tugas tersebut. Zuchi memandang ke arah Gu Sansu dan bertanya, apakah menurutmu ada yang salah dengan pengaturanku? Gu Sansu terlihat sedikit ragu dan berkata, bukan seperti itu permasalahannya, hanya saja. Belum sempat Gu Sansu menyelesaikan kata-katanya, Taiking segera menyela, mungkinkah Gu Sansu tidak ingin bersama denganku? Zuchi memandang keduanya sebelum akhirnya berkata, aku ingat kalian berdua tidak banyak berinteraksi, apakah sesungguhnya kalian berdua memiliki dendam pribadi? Gu Sansu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Zuchi mengerutkan kening ketika memandang ke arah Gu Sansu, dan ia sedikit merenung. Zuchi akhirnya tidak ingin memperpanjang permasalahan ini. Ia melanjutkan, jika begitu permasalahannya, maka Yu Qing bisa pergi bersama dengan Taiking untuk melaksanakan tugas. Taiking langsung terkejut dan menolak perintah dari Zuchi. Sosok wanita yang bernama Yu Qing juga segera berteriak menolak perintah tersebut. Keduanya saling memandang sebelum akhirnya mereka saling memalingkan wajah. Zuchi memandang keduanya dan kebingungan. Ia akhirnya berkata, permasalahan ini sudah diputuskan, kalian berdua tidak boleh melakukan kesalahan, dan kalian semua harus melapor. Keduanya hanya bisa terdiam, merasakan tekanan kuat yang melesat dari Zuchi. Akhirnya, keduanya segera melesat ke langit. Begitu di udara, Yu Qing mengajak Taiking untuk pergi ke arah timur, sementara Taiking mengajak Yu Qing untuk pergi ke utara. Kedua wanita ini bertengkar hanya karena berbeda arah. Semua orang yang melihat hal ini menggelengkan kepala masing-masing. Zuchi tidak menanggapi kedua sosok tersebut sebelum akhirnya mereka pergi. Sesaat setelah keduanya pergi, Zuchi merenung sebelum akhirnya bergumam, Istana Abadi Nirwana. Semua orang terkejut dan menatap ke arah Zuchi dengan penuh keheranan. Salah seorang di antara mereka berkata, tempat itu telah lama menjadi reruntuhan. Istana Nirwana sudah tidak ada lagi, apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini? Zuchi kembali menoleh ke arah mereka dan berkata, kita harus pergi. Ancaman sebenarnya berada di sana, dan kita harus mengutamakan hal tersebut. Terlebih lagi, ada formasi perlindungan dari Istana Dewa Pemburu, kalian tidak perlu khawatir. Kalian juga jangan menganggap enteng perjalanan ini, karena kalian mungkin akan bertemu dengan musuh kuat.
Aku ingin kalian semua menghentikan perjalanan dari permaisuri dengan cara apapun. Mendengar perkataan Zuchi, kelima sosok ini terlihat semakin serius. Zuchi segera melambaikan tangannya, dan kelima sosok itu pun seketika mengangguk. Di bawah pengaturan Zuchi, mereka semua akhirnya segera melesat pergi meninggalkan istana. Zuchi termenung, memikirkan banyak hal di dalam benaknya. Sesaat kemudian, Zuchi memiliki ekspresi yang muram dan bergumam bahwa ia pernah bermimpi sebelumnya. Ia memimpikannya tentang seseorang pria yang sangat mirip dengannya. Mungkinkah perkataan dari banyak orang yang menjelaskan bahwa orang yang datang dari dunia sensi mirip denganku merupakan sebuah kebenaran? Aku benar-benar sangat penasaran, seberapa miripkah orang ini denganku? Zuchi mengepalkan tangannya, dan auranya melonjak. Namun, begitu kekuatan ini hendak meledak lebih lanjut, kekuatan Zuchi seolah-olah tertahan. Zuchi menggertakkan giginya dan kembali bergumam, mungkin permaisuri telah memberi semacam batasan kepadaku. Ia benar-benar mencegahku untuk bergerak maju dalam kekuatan. Zuchi menghela napas dan menenangkan dirinya sebelum akhirnya memandang ke arah sebuah kolam. Itu bukanlah sebuah permasalahan. Meskipun mereka semua kuat, mereka tidak tahu bahwa aku saat ini memiliki sesosok klon di dalam kolam. Di dalam kolam, terlihat sesosok tubuh yang dirantai. Tubuh ini seketika membuka matanya sebelum akhirnya bergegas keluar. Ini adalah klon yang dimiliki oleh Zuchi, dan sosoknya tidak mirip dengan Zuchi. Klon ini dibentuk oleh Zuchi secara pribadi. Metodenya tidak sama dengan metode yang digunakan oleh Dewa Jahat. Zuchi menemukan cara untuk mengkloning dirinya sendiri secara otodidak, dengan pasokan sumber daya yang besar. Kecepatannya benar-benar telah meningkat sangat cepat. Namun, sangat disayangkan Zuchi memiliki kekuatan yang rendah, hingga akhirnya ia tidak bisa mengembangkan lebih lanjut klon miliknya. Selain itu, metode yang dimiliki oleh Zuchi tidak sebaik metode yang digunakan oleh Dewa Jahat. Dengan begitu maka klon yang dimiliki Zuchi ini tidak bisa bergabung dengan tubuh aslinya. Zuchi sedikit tersenyum sebelum akhirnya sosok yang baru saja muncul segera melesat dan menghilang. Sementara itu, di dalam kehampaan, di bawah gerakan cepat kelinci Bingyun, kelompok Xiaoyan sedang menuju ke bintang super Tiang'ang. Wu Zhan duduk bersila di atas punggung kelinci Bingyun dan terlihat gelisah. Ia menatap ke kejauhan dan mengepalkan kelima jarinya. Melihat Wu Zhan yang tampak cemas, Xiaoyan berkata, "Jangan khawatir." Wu Zhan menghela napas, sebelum akhirnya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan. Di kejauhan, Wu Zhan bisa melihat bintang yang merupakan rumahnya. Namun, sesaat kemudian, Wu Zhan bisa melihat bahwa di sekitar bintang super Tiang'ang sepertinya ada banyak sosok yang melayang di udara. Ada juga simbol-simbol besar dan lesatan cahaya yang muncul di udara, dan Wu Zhan seketika terkejut. Wu Zhan mengenali simbol-simbol ini, ia bergumam, mungkinkah itu adalah mata formasi Chang Tian lagi? Wu Zhan menggertakkan giginya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tubuhnya bergetar ketika ia bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Istana Dewa Pemburu? Setelah selesai berbicara, kaki Wu Zhan melangkah maju dan meninggalkan punggung kelinci Bingyun. Wu Zhan meledakkan seluruh kekuatannya dan melesat dalam sekejap mata. Kecepatan yang ditampilkan oleh Wu Zhan ini sangat menakutkan, dan Xiaoyan sebelumnya belum pernah melihat kecepatan ini. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan menyadari apa yang diinginkan oleh Istana Dewa Pemburu. Xiaoyan langsung memanggil Gou Yan dan bertanya, apakah kau bisa memecahkannya? Gou Yan menghela napas dan bertanya kepada Xiaoyan tanpa daya, apakah kau ingin memeras aku? Xiaoyan menoleh ke arah Gou Yan yang masih terlihat lemah. Gou Yan tampaknya belum pulih sepenuhnya setelah ia menghancurkan formasi sebelumnya. Xiaoyan hanya bisa menggertakkan gigi dan bertanya, bisakah kau menghancurkan formasi ini? Gou Yan menatap ke arah formasi di kejauhan dan sedikit terdiam. Sesaat kemudian, Gou Yan berkata, apapun usaha mereka tidak akan berhasil. Formasi sudah diselesaikan, terlebih lagi pertahanannya juga telah bertambah. Ini adalah ketiga kalinya aku akan memecahkan formasi tersebut. Dengan begitu maka aku akan memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Ia hanya bisa menatap ke arah Wu Zhan di kejauhan yang bergegas menyerang ke arah formasi. Sesuai ekspektasi Xiaoyan, Wu Zhan tidak mengambil tindakan sembarangan. Wu Zhan datang ke depan ratusan pemburu dewa. Tubuhnya tampak melunak dan ia berlutut di kehampaan. Ratusan pemburu dewa menyadari keberadaan Wu Zhan dan mereka segera memandangnya. Pemimpin mereka dengan tegas segera berteriak kepada Wu Zhan, apakah kau bisa mengakui kesalahanmu? Wu Zhan dengan tertunduk segera berkata, saya mengaku bersalah, saya bersedia memikul semua tanggung jawab dan bahkan mengorbankan nyawa saya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan bintang super Tiang'ang atau ribuan makhluk di dalamnya. Oleh karena itu, saya memohon kepada kalian untuk tidak melibatkan orang-orang yang berada di dalam bintang super Tiang'ang. Mendengar hal tersebut, pemimpin dari pasukan pemburu dewa pun seketika segera memberikan instruksi.
Bersamaan dengan hal tersebut, sosok Xiaoyan akhirnya segera sampai di samping Wu Zhan. Namun, begitu Xiaoyan hendak bertindak, Wu Zhan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kode dari Wu Zhan yang memintanya untuk tidak mengambil tindakan. Wu Zhan menyadari, begitu Xiaoyan mengambil tindakan, sinar penghancur dari mata formasi akan langsung menembus bintang super Tiangang. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening dan menatap ke arah sosok-sosok yang melayang di udara. Ratusan orang dari Istana Dewa Pemburu tentu menyadari keberadaan Xiaoyan dan memandangnya. Begitu mata mereka semua terfokus pada Xiaoyan, pupil mata mereka menyusut. Beberapa di antara mereka bahkan menunjukkan rasa takut dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah Tuan Istana? Pemimpin mereka juga terkejut dan matanya menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan. Namun, sosoknya segera mengenali perbedaan di antara mereka berdua. Ini bukan penguasa istana, ia hanya terlihat mirip. Setelah selesai berbicara, sosoknya mengabaikan Xiaoyan dan segera kembali memberikan instruksi. Ia memerintahkan para prajurit untuk mengeluarkan jantung dan merebut kekuatan abadi dari Wu Zhan. Xiaoyan mengerutkan kening mendengar instruksi tersebut. Banyak prajurit segera bergegas mengelilingi Wu Zhan. Sesaat kemudian, banyak rantai dilesatkan dan langsung menembus tubuh Wu Zhan. Salah seorang di antara mereka juga segera bergegas mendekat ke arah Wu Zhan. Telapak tangan sosok tersebut langsung menghantam punggung Wu Zhan hingga menembus ke bagian dada Wu Zhan. Jantung emas yang berdetak terlihat di telapak tangan yang berlumuran darah. Pada saat yang sama, Wu Zhan juga memuntahkan seteguk darah. Aura Wu Zhan tiba-tiba menjadi lesu dan ia menggertakkan giginya. Lubang berdarah di dada Wu Zhan mulai sembuh dengan cepat. Namun meskipun begitu, kekuatan Wu Zhan benar-benar turun ke tingkat dogat. Melihat Wu Zhan yang sudah tak berdaya, pemimpin dari kelompok ini seketika memerintahkan para prajurit untuk membawa Wu Zhan. Selanjutnya, kita juga akan menghancurkan bintang super Tiangang. Begitu pemimpin pemburu dewa berbicara, Wu Zhan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terlihat merah ketika ia berteriak, memerintahkan mereka untuk menunggu. Saya telah menyerahkan diri dan akan bertanggung jawab atas semuanya. Saya memohon kepada para pemburu dewa untuk melepaskan bintang super Tiangang. Pemimpin pemburu dewa memiliki pandangan yang acuh tak acuh dan benar-benar mengabaikan Wu Zhan. Wu Zhan menggertakkan giginya dan tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan. Terlihat adanya permohonan dari tatapan yang dilontarkan oleh Wu Zhan. Wu Zhan tidak lagi memiliki pilihan karena kekuatan abadinya telah diambil. Kekuatannya telah turun ke tingkat dogat bintang 6. Xiaoyan menyadari apa yang diinginkan oleh Wu Zhan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berniat untuk membantu Wu Zhan. Namun, tujuan utama Xiaoyan saat ini sesungguhnya adalah untuk mengendalikan formasi ini terlebih dahulu. Jika formasi ini bisa digagalkan, maka semua orang akan selamat. Xiaoyan menggeretakkan gigi. Ia diam-diam segera menggunakan jutaan jiwa yang dimiliki oleh klon pemakan jiwa. Kabut hitam menjelar diam-diam menghampiri ratusan sosok prajurit pemburu dewa. Namun, sesaat kemudian, pemimpin pemburu dewa menyadari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia tahu bahwa Xiaoyan berniat untuk menghentikannya. Segel di tangannya seketika berubah. Mata formasi pun siap untuk digunakan dan pada saat ini segera melonjakkan cahaya ke arah langit. Menyadari hal tersebut, tubuh Xiaoyan segera bergegas melesat dan berteriak dengan keras. Tanpa banyak penundaan, Xiaoyan segera mengeluarkan Douqi dan 10.000 domain Dewa Api yang terbentuk dari api putih. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghentikan pergerakan semua orang. Jika ia bisa menghentikan mereka, maka itu akan bisa membatasi untuk sementara waktu formasi yang mereka gerakkan. Bersamaan dengan hal tersebut, Gou Yan juga berteriak kepada Xiaoyan, "Aku sebentar lagi akan bisa mengendalikan formasi ini." Xiaoyan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Rupanya Gou Yan memanfaatkan waktu untuk mengobrak-abrik formasi bersamaan dengan Wu Zhan yang berlutut. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menaruh banyak harapan kepada Gou Yan. Sementara itu, dalam beberapa tarikan napas, kekuatan jahat dari klon pemakan jiwa segera menyelimuti semua sosok yang ada. Banyak di antara mereka yang jiwanya benar-benar ditawan oleh kaisar pemakan jiwa. Tubuh Xiaoyan juga bergegas mendekat dan berniat untuk langsung menghabisi pemimpin pemburu dewa. Kekuatan pemimpin ini adalah langkah kedua dari keabadian. Meskipun ia jauh lebih lemah daripada San Zhen, masih sulit bagi Xiaoyan untuk membunuhnya secara langsung. Sayap dewa di belakang Xiaoyan segera dikepakkan, dan Xiaoyan segera melesat dengan sangat cepat. Di sisi lain, dengan kekuatan langkah kedua keabadiannya, pemimpin dari pasukan pemburu dewa segera tersadar dari Douqi. Sosoknya segera menyadari Xiaoyan yang menyerang ke arahnya. Ia menyipitkan matanya dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan dalam satu pukulan. Ia memfokuskan mata ketika menatap ke arah Xiaoyan, dan kekuatan abadi yang kuat melonjak. Ia bergumam, momentum orang ini adalah Dogat bintang 8. Apakah ia benar-benar ingin mencari kematian?
begitu selesai berbicara, tinjunya seketika mengembun, dan ia benar-benar yakin bahwa serangannya akan langsung menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya, ia tahu bahwa ia tidak akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Namun, begitu ia mendekat, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Begitu sosok ini muncul, mata pemimpin pemburu dewa seketika menyusut. Suara Xiao Yan terdengar dari klon dewa asli ketika berkata, "Aku bisa menerima pukulan ini dengan baik." Klon dewa asli dengan 3 bintang yang terlukis di keningnya melesatkan tinjunya yang biasa-biasa saja. Namun, pemimpin pemburu dewa menyadari ada kekuatan aneh yang dimiliki oleh sosok tersebut. Ia bergumam, tidak ada fluktuasi origin ki, dan tidak ada kekuatan abadi. Sosoknya berniat untuk mundur tetapi hal tersebut sudah terlambat. Ia hanya bisa melesatkan tinju kuat miliknya. Kedua tinju akhirnya seketika bentrok, suara teredam langsung keluar, dan kekuatan abadi juga seketika mengalir dengan gila-gilaan. Aura yang kuat seketika melonjak, menyebabkan semua sosok dalam jarak 100 meter segera terguncang. Xiao Yan menggunakan sayap dewa untuk melindungi sosoknya dan melesat ke arah lain. Xiao Yan tidak ingin banyak membuang waktu dan harus segera menghentikan formasi ini. Ia berniat menghancurkan banyak prajurit yang tertegun karena jiwanya telah dipenjara oleh Raja Pemakan Jiwa. Klon pemakan jiwa mendekati Xiao Yan, dan Xiao Yan langsung menggunakan teknik pembentuk kehidupan. Sesaat kemudian, Xiao Yan melesatkan kekuatan tercepatnya dan menggunakan sayapnya untuk menghancurkan banyak sosok yang tertegun. Banyak darah terciprat di mana-mana bersamaan dengan Xiao Yan yang melakukan pembantaian. Klon dewa asli di sisi kejauhan juga sama sekali tidak menahan diri. Pemimpin pemburu dewa benar-benar terlihat memalukan. Banyak anggota tubuhnya patah setelah benturan bersama dengan klon dewa asli. Sosoknya menggertakkan gigi dan merasa bahwa ia tidak akan bisa berhadapan dengan klon dewa asli. Sosok itu merobek kehampaan dan segera melesat masuk sebelum akhirnya menghilang. Xiao Yan mengerutkan kening dan berniat untuk mengejar sosok tersebut. Namun, Xiao Yan mengurungkan niatnya karena ia baru saja menyadari bahwa sosok tersebut telah merobek kehampaan. Ini merupakan hal yang tidak diharapkan oleh Xiao Yan. Ia khawatir jika ia ikut masuk di dalam kehampaan tanpa adanya tubuh tingkat keabadian, ia benar-benar akan terkoyak. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikhlaskan sosok tersebut melarikan diri. Sesaat kemudian, Xiao Yan memutuskan untuk membantai sosok-sosok yang tertinggal di tempat ini. Ia mengendalikan klon dewa asli, dan dengan kekuatan keduanya, sosok-sosok yang berada di sini benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Klon dewa asli menghancurkan banyak sosok dengan satu pukulan, dan kekuatan ini benar-benar sangat mencengangkan. Banyak benturan terjadi sebelum pada akhirnya para pemburu dewa benar-benar dilenyap. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan segera melesat di kehampaan dan mengumpulkan banyak cincin penyimpanan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar lumayan." Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan mendapatkan harta lagi setelah pertempuran besar kali ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, Wu Zhan hanya bisa tersenyum pahit. Ia benar-benar merasa tidak berdaya. Hal ini tidak masuk akal di benak Wu Zhan karena bagi kebanyakan orang kuat, cincin penyimpanan seperti ini benar-benar merupakan hal yang tidak berguna. Namun, tampaknya Xiao Yan benar-benar sangat tertarik dengan cincin penyimpanan seperti ini. Setiap kali Xiao Yan membunuh, ia pasti akan mengumpulkan cincin penyimpanan dari para korbannya. Wu Zhan hanya bisa menghela napas, Xiao Yan juga menghela napas lega. Tetapi meskipun begitu, sekarang Wu Zhan telah kehilangan jantungnya. Dengan begitu, Wu Zhan telah terjatuh ke tingkat dogat, dan ia benar-benar tidak lagi bisa melindungi bintang super Tiang'ang di masa depan. Wu Zhan sedikit terdiam dan benar-benar tidak berdaya dengan semua ini. Di sisi lain, Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan klon dewa asli setelah pertempuran ini. Klon dewa asli sebenarnya memiliki perasaan menolak kehendak Xiao Yan. Tampaknya, kekuatan dewa asli dan Xiao Yan masih memiliki kesenjangan yang cukup besar. Xiao Yan tanpa ragu segera menyegel klon dewa asli kembali ke dalam 9 peti mati. Hanya 9 peti mati di pagoda pemurnian yang benar-benar akan bisa menekan klon dewa asli. Xiao Yan sedikit merenung dan berpikir bahwa ia masih harus lebih berhati-hati. Xiao Yan harus menentukan waktu agar bisa mengontrol pertempuran begitu klon dewa asli muncul. Sementara itu, Wu Zhan segera mendatangi Xiao Yan dan menangkupkan tangannya. "Saya ingin berterima kasih atas nama semua makhluk di bintang super Tiang'ang." Xiao Yan segera melangkah maju dan membantu Wu Zhan untuk berdiri sebelum akhirnya berbicara. "Bencana dari bintang super Tiang'ang ini disebabkan olehku. Oleh karena itu, aku sejujurnya harus bertanggung jawab mengenai semua ini." Begitu selesai berbicara, Xiao Yan segera mengeluarkan sebotol batu giok. Botol ini berisikan esensi dan darah keabadian yang diperoleh oleh Xiao Yan dari membunuh makhluk keabadian sebelumnya. Xiao Yan segera memberikan botol batu giok tersebut kepada Wu Zhan. Wu Zhan langsung melambaikan tangannya,
Ia menolak hal tersebut karena ia tahu bahwa setetes esensi darah ini adalah darah keabadian dan sangat berharga. Xiao Yan tertegun dan bertanya, apakah satu tetes saja tidak cukup? Xiao Yan segera mengeluarkan sebotol lagi dan kembali menyerahkannya ke arah Wu Zhan. Ekspresi Wu Zhan segera berubah drastis dan ia kembali melambaikan tangannya dengan liar. Saudara Xiao Yan telah menyelamatkan bintang Super Tiangang. Ini juga merupakan kebaikan besar yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan sebuah kata-kata. Setetes esensi darah abadi ini terlalu berharga dan tidak boleh disia-siakan. Xiao Yan tersenyum dan kembali menyerahkan 2 botol batu giok ini kepada Wu Zhan. Aku memberikan 2 tetes darah abadi ini sebagai ucapan terima kasih dariku. Kau telah membantuku selama dalam perjalanan, dan aku berharap kita akan bertemu lagi di masa depan jika memiliki kesempatan. Wu Zhan terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ia benar-benar terenyuh melihat kesungguhan dari Xiao Yan. Wu Zhan akhirnya menghela napas dan berkata, 1 tetes saja sudah cukup, saya pasti akan mengingat kebaikan besar dari saudara Xiao Yan. Setetes esensi darah keabadian ini juga bukan untuk kekuatan, tetapi untuk perlindungan. Saya ingin mengucapkan lagi terima kasih kepada saudara Xiao Yan karena telah membantu saya, tutup Wu Zhan. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Wu Zhan. Xiao Yan hanya memberinya setetes darah keabadian dan lanjut menyimpan botol batu giok yang tersisa. Xiao Yan menghela napas lega dan berharap Wu Zhan akan segera mengembalikan kekuatannya menuju tingkat keabadian. Tawa iblis menggema. Ah, akhirnya kau tiba. Musafir malang, kau, yang berasal dari dunia sensi, datang ke sini dengan tangan terbuka. Kau menginginkan kekuatan, sebelum kau menyentuhnya, ketahuilah bahwa aku akan merenggut segalanya darimu, jiwa, harapan, dan semua yang kau cintai akan menjadi milikku.